Saya anggota 180 dari DKI Jakarta, bekerja di Design Partners Indonesia. Terima kasih atas acara Mayantara Jak ID 2021 ini untuk para desainer interior di Jakarta. Semoga kita semua berkreasi, berinovasi, dan bisa bersatu. HDI DKI Jakarta, inovasi! Halo, saya Rina Renfil, Ketua Himpunan Desainer Interior Indonesia HDI DKI Jakarta. Mari kita ramaikan, mari kita sukseskan acara Mayantara Jak ID Visual Interior Design Festival 2021. Kami yakin acara ini adalah sebuah momentum sebagai penyemangat teman-teman kita desainer interior untuk selalu tetap berkarya, dan selain itu juga akan memberi peluang-peluang yang baru. Kami berharap juga semoga profesi desainer interior juga bisa membawa perkembangan yang baik di dunia profesi di Indonesia. Salam HDI, salam Indonesia Maju. Hai, saya Rezilia, saya anggota HDI dengan nomor 752 DKI AB. Saat ini saya bekerja di Design Partners Indonesia. Harapan saya untuk HDI ke depannya, semoga acara-acara HDI yang dilaksanakan bisa secara tidak langsung memperkenalkan profesi interior design kepada banyak orang. Jadi semangat terus HDI. Hai, saya Nin, anggota HDI nomor 045. Saya juga sebagai pengurus sertifikasi di HDI DKI. Sukses buat Jak ID 2021 yang bekerja sama dengan Mayantara. Semoga ke depan HDI dapat menjadi wadah dari para desainer interior Indonesia. Dan jangan lupa bersertifikasi. Selamat siang kepada semua peserta seminar dan selamat datang di webinar Lokal Produk Ratan Design and Trends dengan 3 pembicara kita yang handal dalam mendesain dengan menggunakan material rotan. Sebelumnya, saya persilahkan kepada Ibu Rina Renfil sebagai Ketua HDI DKI untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam rangka webinar ini. Silahkan Ibu Rina. Oke, makasih Mbak Nino. Senang banget ya. Siang ini ada Ayu, ada Alvin, ada Mas Doni dari Vivere, Vivere tim ya di siang hari ini. Nggak sabar mau dengerin presentasi dari teman-teman kita
tentang tren lokal produk. Thank you banget ya atas nama HDII bisa bergabung di rangkaian acara Mayantara Jack ID, program yang digagas oleh Mayantara dan HDII Jakarta. Makasih banyak semuanya Mbak Nino, aku cuma mau ucapin terima kasih aja udah bisa akhirnya bergabung di sini. Ya, enjoy aja. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih kepada Ibu Rina Renfield. Narasumber kita kali ini adalah Ibu Ayu Jodi yang merupakan Design Director dari PT Tera Wastu Kanaka. Di mana Ibu Ayu banyak menangani proyek-proyek dalam negeri, multinational companies, dan property developer seperti Sari Husada, Bring in Life, Grundfos Indonesia, Arcadia Green Park, Shell Indonesia, Nusa Kirana, dan Nestle Indonesia. Ibu Ayu mendapat penghargaan pada acara Commerce Excellence Award Asia Pacific Interior Design Award for Elite APDC Award 2011. Sehingga tidak salah jika desainer yang mempunyai moto sukses bermula dari dalam ruang yang didesain dengan baik menjadi salah satu pembicara kita kali ini. Dan narasumber berikutnya yang banyak berkiprah di dunia desain internasional adalah Bapak Alvin Citrowiryo yang merupakan Creative Director Vivere Group. Prestasi yang sangat membanggakan adalah terpilihnya Mekar Coffee Table oleh desainer Francois Bernard yang turut ditampilkan dalam Special Corner di Paris pada tahun 2020. Pada tahun 2017, 2 kali, Bapak Alvin menjadi guest lecturer di Peru dan sebagai art director exhibition di luar negeri. Kali ini karena Bapak Baryanto Export and Product Development dari Vivere Group berhalangan hadir, sebagai narasumber pengganti adalah Bapak Robertus Doni Setiawan yang akan menggantikan. Bapak Doni menjadi salah satu narasumber kita kali ini karena berpengalaman dalam bekerja sama dengan desainer dalam menghandle proyek-proyek hospitality. Beliau adalah Outstation Manager Vivere Surabaya dan Bali. Dan saya sendiri, Erina Wiono dari HDII DKI yang hari ini akan menemani dalam acara webinar dengan tema Lokal Produk, Rotan Design and Trend sebagai moderator. Sesi pertama akan berlangsung selama 20 menit, di mana Ibu Ayu Jodi akan menceritakan tentang proyek-proyek yang menggunakan rotan. Mengapa rotan? Karena kecintaannya terhadap lingkungan dan produk lokal. Untuk Ibu Ayu, dipersilahkan. Masih di-mute, Mbak Ayu? Oke, sudah ya? Oke. Thank you Mbak Nino, thank you juga Mbak Rina Renfield, terima kasih juga untuk segenap tim Mayantara Jack ID dan HDII DKI Jakarta for having me here. Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Ini saya sambil share screen ya. Saya di sini mau sharing, mau cerita sedikit tentang rotan pada beberapa proyek yang sudah pernah saya kerjakan. Perkenalan saya dengan rotan itu dimulai dari kecintaan saya terhadap lingkungan hidup dan produk lokal. Ketika itu tahun 2008 ya, saya dan tim dipercaya untuk mengerjakan proyek CSR milik Sari Husada, perusahaan consumer goods lokal untuk brand Laktamil dan SGM. Di sini kami diminta untuk mendesain sekolah non-formal untuk anak balita dan juga kelas workshop untuk ibu menyusui. Di sini saya mulai pelan-pelan memasukkan unsur green ke dalam proyek saya ini. Mungkin pendekatannya belum total, tapi at least sudah saya pikirkan. Ya, mungkin start small lah ya. Kemudian mulai dari sourcing local material, local labor, using green material, itu semua sudah menuju ke arah green. Ketika itu juga saya kesulitan untuk mendapatkan kursi tunggu untuk anak. Jadi saya mau di sini anak-anak dimanjakan juga ketika menunggu, ada kursi yang disediakan khusus untuk mereka. Sehingga saya harus mendesain sendiri kursi tersebut. Setelah melewati beberapa sketsa, terbentuklah bench yang bisa diduduki oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak. Dan bentuknya menyerupai ulat sutra, hanya dia lebih naik turun karena disesuaikan dengan ergonomi anak dan juga orang dewasa.
Nah, karena bentuknya yang organik ini, dia meliuk-meliuk, sehingga saya berpikir material yang paling mudah diaplikasikan ke dalam desain tersebut adalah material rotan. Dan kebetulan rotan ini kan juga sustainable material ya, jadi semakin semangatlah saya. Kemudian dari sini, dari bench, berkembang juga ke lampu gantungnya, yang akhirnya dibuat mirip kepompong. Jadi sebenarnya ide-idenya adalah mengambil hal-hal yang sangat dekat dengan dunia anak-anak. Dan dari proyek inilah lahir lampu kepompong dan kursi ulat sutra tadi itu. Kursi ini menjadi produk rotan yang pertama kali saya desain. Dan kebetulan diproduksi oleh manufaktur yang memproduksi salah satu brand Otto dari Jerman ya waktu itu. Lokasinya di Cirebon. Kenapa saya memilih mereka? Karena mereka punya build quality yang baik. Dan juga mereka terbiasa untuk menggunakan bahan finishing yang ramah lingkungan. Jadi dalam proyek-proyek saya selalu menggandeng manufaktur yang berkualitas ekspor, yang build quality-nya baik, dan juga sudah terbiasa menggunakan bahan finishing yang tidak beracun dan ramah lingkungan. Dan karena pendekatan eco-friendly tadi itu juga, proyek ini mendapatkan Commerce Excellence Award dari PDC 2011. Itu. Kemudian lanjut ke proyek berikutnya, ini adalah project exhibition ya, tahun 2010 saya mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam pameran desain.id. Saya membawa produk dari project TSS Center sebelumnya dan menambahkan satu produk lagi yaitu Sketcel dari bahan MDF yang juga ramah lingkungan. Jadilah sebuah tema namanya Life Cycle. Life Cycle ini dipilih sebagai judul untuk mengikat ketiga produk yang akan dipamerkan di desain.id tadi. Sehingga dia dapat bercerita tentang proses metamorfosis yang merupakan salah satu dari siklus kehidupan. Selain memakai bahan rotan yang ramah lingkungan, bentuk desainnya pun timeless, jadi nggak hanya sustainable dari materialnya, namun secara bentuk desainnya sendiri juga sustainable. Ini dimaksudkan sebenarnya agar desain produk ini mempunyai siklus hidup yang lebih panjang ya, yang tidak lekang dimakan waktu dari segi bahan maupun dari segi desainnya. Dan ini adalah pamerannya. Kemudian proyek berikutnya adalah office project. Ini adalah kantor milik perusahaan Denmark. Dan ketika kita mendesain untuk multinational company, seperti biasa kita semua juga sudah tahu ya bahwa mereka sudah menentukan standar. Biasanya mereka sudah punya spesifikasi brand tertentu yang akan kita kurasi untuk kita pakai di proyek ini. Di proyek ini sudah mandatori waktu itu menggunakan produk Denmark. Namanya WB8 ya, dia produsen office furniture. Selain koleksi office furniture cukup mutakhir, ketika itu tahun 2013 memang masih jarang sekali tuh vendor office furniture yang punya adjustable table waktu itu, karena memang mandatorinya karyawannya diharuskan untuk mempunyai adjustable table, jadi mereka bisa bekerja sambil duduk ataupun sambil berdiri. Yang menarik adalah si perusahaan Denmark ini, mereka itu memproduksi furniture dengan bambu laminate. Dan bagus gitu ya, dengan kualitas yang baik. Dan saya berpikir, wah mereka tuh bisa ya memproduksi bambu, yang mana sebenarnya bambu itu kan punyanya Asia gitu ya. Terus saya juga agak pengen pamer juga sebenarnya gitu ya, kepada si country director-nya, bahwa dan kebetulan juga waktu itu country director punya misi yang sama gitu ya untuk mengangkat budaya lokal gitu kan, dan saya langsung mengajukan juga beberapa produk rotan yang berkualitas yang didesain oleh desainer lokal. Saya bilang sama dia bahwa ini produk bagus dan harus masuk ke dalam project ini, dan mereka setuju. Dan ini adalah produk yang waktu itu saya gunakan. Ini adalah produknya Alvin ya, namanya Linger Bench ya, Vin ya kalau nggak salah ya. Jadi memang saya itu selalu punya misi untuk membawa produk teman-teman desainer lokal gitu ya ke dalam proyek yang saya kerjakan, agar ya bisa bersanding lah di antara international brands yang sering menjadi mandatori biasanya kan di setiap multinational company. Dan ini adalah beberapa produk local brand versus international brand, dan ternyata memang produk yang didesain oleh Alvin juga sebenarnya nggak kalah bagus gitu ya dari produk internasional.
Mungkin memang dari segi ideas, dari segi pengolahan bentuk, craftsmanship, lokal produk kita memang juara gitu ya. Tapi mungkin rasanya kita masih ada PR sih di sini karena secara mekanisme dan teknologi mungkin produk Eropa masih lebih unggul. Masih di tahun yang sama, saya mendapatkan undangan juga untuk membuat karya instalasi waktu itu dari almarhum Pak Irfan Nukman di ajang Biennale Design and Craft tahun 2013. Lagi-lagi saya memilih rotan dan saya membuat sangkar gitu ya untuk tempat anak bermain. Konsepnya adalah children nest. Ada 2 buah sarang yang ditumpuk sehingga membentuk labirin dan anak-anak akan masuk, berputar, kemudian menemukan sarang persembunyian di tengah-tengah. Di sini saya dipasangkan oleh seniman kria asal Jogja namanya Mbak Titiana yang menyarankan untuk menggunakan anyaman rotan ruwet karena bentuk desain saya yang membulat ya mungkin ya. Jadi rotan yang lebih fluid, lebih lentur dibanding kayu. Sebenarnya ini membuat desainer can think of so many ideas gitu ya, di playful with shape tanpa sebenarnya perlu banyak bermain warna. Jadi kita bisa menikmati bentuknya aja. Masuk ke tahun 2015, saya mendapatkan tantangan lagi dari developer waktu itu namanya Lokamambang Indah Realty untuk mendesain 3 area di kawasan perkantoran hijau Arcadia ya. Sekarang namanya berubah menjadi Arcadia Green Park. Ini adalah master plan-nya. Tantangannya waktu itu adalah mendesain 3 area dengan keunikan yang berbeda-beda di setiap area. Jadi dari ketiga proyek ini, 2 diantaranya saya menggunakan material rotan juga nih sebagai elemen interiornya. Ini adalah yang pertama, bisa dilihat di sebelah kiri itu terlihat pada denah ya di sebelah kiri. Di tengah-tengahnya ini ada glass house yang diapit oleh 2 tower. Bangunan kiri kanannya ini masih bangunan lama waktu itu bergaya Mediterranean dengan dinding existing yang dicat stucco. Tapi di tengah-tengahnya itu ada satu bangunan baru yang arsitekturnya itu very kontemporer yang didesain oleh Urbana waktu itu. Dia very modern, terbuat dari kaca dengan fitting spider gitu kan. Nah di sini saya di-challenge untuk membuat lobby di tengah-tengah bangunan yang tadi bergaya Mediterranean itu. Ini very challenging sih menurut saya, karena selain kiri kanannya adalah bangunan yang udah lama ya, bangunan gayanya Mediterranean, kemudian di tengah-tengahnya bangunan yang modern, lantainya adalah bekas pedestrian, jadi ini indoor tapi juga outdoor tapi juga indoor. Jadi setelah interview dengan klien, saya bolak-balik ke set untuk cari atmosfer, to feel the energy. Saya lihat surrounding-nya yang memang hijau ya, seperti nama kawasannya. Akhirnya saya putuskan to go with nature. Membuat ruangan ini jadi seperti giant terrarium gitu ya. Karena berfungsi sebagai lobby di sini. Maka saya harus membuat rumah ya bagi resepsionis yang ada di tengah-tengah yang akan berada dari mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Di bawah terik matahari gitu ya. Kebayangkan gimana caranya, apa yang harus saya lakukan di sini. Akhirnya saya buatlah sangkar untuk resepsionisnya yang bisa diakses dari 2 sisi. Dan saat itu yang material yang terlintas ya di kepala saya adalah menggunakan bahan rotan sintetis. Saya bawa ide dari pameran Biennale itu ke sini. Jadilah lobby dengan konsep giant terrarium. Jadi ketika mendesain memang saya selalu berawal dari fungsinya dulu, gali kebutuhannya dulu, baru kemudian masuk ke bentuknya. Lanjut masih di lokasi yang sama. Ini adalah di entrance. Masih di kawasan perkantoran hijau Arcadia atau Arcadia Green Park. Ini adalah proyek F&B retail 4 lantai. Dia seperti mall kecil untuk tempat kafe dan restoran ya.
Ini sebenarnya adalah tenant facility untuk gedung perkantoran yang ada di sini. Dan di sini penggunaan rotannya ada pada ceiling dan partisi. Yang menarik dari proyek ini juga adalah signage yang terbuat dari ratan pol ya, yang dilubangi, lalu kemudian dimasukkan acrylic rod, itu ada di gambar sebelah kiri bawah ya, untuk menghantarkan cahaya tadi ya, fungsi acrylic rod tadi itu. Jadi ratan signage-nya terlihat lebih artistik dengan spatial lighting gitu ya. Awalnya saya bekerja sama dengan Aida Rotan di sini yang kemudian diambil alih oleh Vivere Group. Dan akhirnya saya bersama klien juga memilih GGS sebagai kontraktor interiornya. Lanjut ke proyek berikutnya, ini adalah rumah di daerah Menteng. Untuk rumah tinggal, pendekatannya agak sedikit berbeda. Ketika kita mendesain sebuah ruangan, secara tidak langsung kan kita juga menjadi kurator ya. Jadi untuk residential ini, project ini ya, kata kunci adalah timeless. Di sini saya memadupadankan beberapa international brand dengan high class local product juga. Ada litograf Andy Warhol yang saya sandingkan dengan lukisan John Martono. Kemudian ada juga Deza armchair-nya Pro yang saya sandingkan dengan rattan wing chair dari Box Living, yang mana adalah produk lokal. Jadi untuk residential itu saya berpikir kita harus mengkurasi dengan matang sih produk yang akan masuk ke dalam ruangan yang kita desain. Kita pilih produk yang berkualitas dan punya umur panjang. Jadi harus dibayangkan bahwa produk tersebut masih relevan sampai penghuninya nanti menua. Jadi desain yang sustainable tidak hanya menggunakan material yang sustainable, tapi juga hadir dengan bentuk yang lebih timeless. Kembali lagi ke kawasan perkantoran hijau Arcadia, kami juga mendapat kesempatan untuk merenovasi 5.000 meter square kantor Nestle Indonesia ya waktu itu ya, head office-nya. Rupanya salah satu dari bos Nestle itu tertarik dengan desain lobby tower yang sebelumnya kami kerjakan. Di sini kami juga menerapkan teknik anyaman rotan pada furniture di seluruh, hampir di seluruh ya breakout area di 4 lantai yang ada di Nestle head office waktu itu, tahun 2017. Bahkan presidirnya sendiri, Darnes Gordon, waktu itu juga pengen gitu punya high back sofa dengan teknik anyaman untuk breakout area di dalam ruang kerjanya dia. Gitu. Jadilah seperti gambar yang di sebelah kanan bawah. Ini adalah beberapa alternatif desain awal gitu ya dari high back sofa untuk project ini. Jadi rotan yang dulu kita kenal sangat etnik, sekarang itu udah bisa jadi material yang menarik sebenarnya untuk office furniture yang modern. Lanjut ke proyek terakhir, ini adalah local cafe yang menyajikan kopi dan makanan Indonesia. Inspirasinya diambil dari warna dan bahan makanan kudapan asli Indonesia seperti daun suji, ada telur asin, klepon, sampai lapis Manado. Untuk material interior pun saya menggunakan hampir 100% local materials dan sudah pasti ada rotan di dalamnya. Agak berbeda sih dari desain sebelumnya yang cenderung monokrom, di sini color wheel-nya sedikit bergeser ke analogous color. Karena saya berpikir untuk hospitality project itu memungkinkan kita untuk mendesain dengan tampilan yang lebih trendy dibanding project lain. Karena pada hospitality project ini kan biasanya umurnya nggak panjang ya, mungkin sekitar bukan 5 tahun sih, 3 tahun bahkan sekarang ya. Setelah itu konsumen akan bosan kan, dan ownernya juga perlu touch up lagi atau bahkan renovasi lagi, sehingga saya berpikir untuk project ini tampilan rotannya pun bisa hadir lebih fancy dan lebih trendy. Ada warna gold, ada light green, sampai dusty blue pada finishing rotannya. Di sini juga saya bekerja sama dengan product designer dari Bandung, namanya Bayu, untuk desain-desain kursinya ya. Dan ini adalah terakhir, ini adalah product design. Sebenarnya masih confidential,
saya juga bekerja sama dengan salah satu manufaktur lokal ya untuk iCat tahun 2021. Oke, terima kasih. Semoga berkenan dan sampai bertemu di Ratan Project selanjutnya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nino. Oke, Mbak Ayu, terima kasih dan sangat-sangat menarik. Tapi gini, tadi kan Mbak Ayu itu ada, ini karena kita masih ada waktu 4 menit ya, mungkin saya ada sedikit pertanyaan. Mbak Ayu tuh mendesain rotan kan ada yang rotan beneran sama rotan sintetis ya. Kalau yang di Arcadia yang outdoor itu memakai sintetis ya Mbak Ayu ya? Iya. Iya. Di situ ya, saya pakai sintetis. Saya tuh pengen tahu gini. Sintetis ya. Jadi saya tuh cuma pengen tahu kadang-kadang untuk efisien orang sering memakai rotan sintetis, tapi kalau buat saya lihat rotan sintetis itu feel-nya beda sama rotan bener gitu ya. Nggak tahu gimana juga tetap dia berbeda. Ada nggak sih cara apa yang kalau memang klien itu atau pengguna atau gimana pengen pakai rotan sintetis tapi tetap mendapatkan feel yang rasanya kayak rotan beneran gitu loh Mbak Ayu? Oke, jadi sebenarnya pertama-tama sih udah pasti kita pilih material yang mendekati warna aslinya ya. Kalau pengen natural ya otomatis kita memilih warna rotan dengan warna natural. Tapi sekarang sebenarnya rotan sintetis itu warnanya udah bagus-bagus sih, dengan kualitas yang mirip-mirip 11-12 sama rotan asli gitu ya. Dan kalau bicara produk interior kan nantinya dia nggak akan berdiri sendiri ya, gitu kan. Selalu dikombinasikan dengan material lain dalam ruangan ya. Jadi kita bangun aja ambience-nya. Seperti pada lobby yang tadi itu ya, lobby DE itu pemilihan materialnya kan sebenarnya itu sintetis ya, karena memang faktor cuaca mengharuskan saya untuk memilih rotan sintetis. Cuaca ekstrim ya, dia kan terkena panas terus-menerus tuh gitu. Nah, di situ saya mengkombinasikan dengan pemilihan material dindingnya yang terbuat dari vertical garden gitu kan. Kalau lobby-lobby umumnya mereka memakai material marmer misalnya, saya terpaksa juga pakai material vertical garden sebenarnya bukan tanpa sebab gitu ya, karena untuk menunjang ambience tadi itu. Kan temanya adalah giant terrarium gitu ya. Nah, jadi ya tadi kombinasikan dengan material yang asli gitu ya. Nah, selain tadi vertical garden, pada proyek tadi itu kan si Tower DE itu saya harus menaikkan level lantai gitu ya di situ kan. Nah ini juga agar level lobbynya sama dengan level indoor gedung. Nah ketika level naik di kiri kanan vertical gardennya itu tuh ada tempat untuk koi pond, ada kolam koi di situ di lobby itu. Jadi fungsinya itu sebagai tetesan air dari irigasi si vertical garden tadi gitu ya. Jadi bukan tanpa sebab juga ada kolam koi di situ, karena memang saya membutuhkan irigasi untuk tanaman gitu kan. Tapi keuntungannya adalah si kolam koi tadi itu juga semakin menunjang konsepnya itu, konsepsi giant terrarium tadi itu, di mana ada si sangkar besar dengan rotan sintetis gitu ya, yang kalau dilihat secara keseluruhan itu tetap terlihat natural gitu. Jadi cita rasanya dari material sintetik tadi tetap bisa natural. Oke. Gitu kira-kira Mbak Nino. Jadi desain itu saling berhubungan satu sama lain, dapat ditutupi oleh desain lainnya ya, Mbak Ayu ya. Saling menguatkan. Oke. Terima kasih Mbak Ayu. Dan kita akan memasuki sesi kedua yang tidak kalah menariknya, akan dibawakan oleh Vivere, di mana akan menceritakan rotan sebagai warisan lokal Indonesia dapat menjadi furniture yang diperhitungkan di dunia internasional. Dipersilakan kepada Bapak Alvin dan Bapak Doni Setiawan untuk berbagi ilmu kepada kita. Silakan. Thank you. Terima kasih Mbak Nino dan Mbak Nina. Selamat sore semua.
Terima kasih kami dari Vivere bisa ikut berpartisipasi pada acara hari ini ya. Next, Bu Peli. Oke, pertama kita kenalin dulu, koleksi by Vivere merupakan bagian dari Vivere Group yang menyediakan koleksi produk furniture untuk kebutuhan retail maupun project. Selama 37 tahun berkarya, Vivere bekerja sama dengan para profesional, salah satunya Pak Alvin, untuk menghadirkan lebih dari 400 produk yang dikategorikan ke beberapa series, seperti ada Maha, Raya, Fasa, Noja, S-Series, dan Highcraft Ratan. Nah, sore hari ini kita akan membahas produk Highcraft Ratan lebih detail. Next-nya. Kita bertemu Bapak Presiden di dalam asosiasi. Bapak Presiden sangat menginginkan kita bisa ekspor furniture yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Waktu itu saya memilih rotan. Rotan itu adalah heritage Indonesia ya. 80% dari rotan di dunia suplainya itu ada di Indonesia. Jadi kita punya advantage di situ. Kita melihat peluang ini dan kita mau mengangkat value Indonesia dan kita mempunyai teknologi untuk melakukan itu. Kita pakai rotan yang berkualitas ya, manau ya, yang diameternya bisa sampai 3 sampai 5 cm. Rotan itu juga tidak kalah sama kayu. Keunikannya, kelenturannya, kekuatannya, ya, bebas hama dan lain sebagainya. Ya, rotan itu juga salah satu keunggulannya adalah it's a sustainable raw material. Rotan tumbuh di hutan-hutan, kemudian dipanen oleh petani rotan. Kemudian rotan itu akan tumbuh sendiri lagi dan terus bertumbuh gitu. Dan tidak akan merusak rainforest Indonesia. Oke, tadi kita saksikan video dari our founder, Pak Deddy Rohimad, dan our managing director, Pak William Sumiadi.
Tadi disebutkan kenapa kita menggunakan rotan, karena sebagian besar rotan itu berasal dari hutan Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Indonesia memasok 70% kebutuhan rotan dunia sejak tahun 80 hingga sekarang. Nah, rotan ini merupakan material yang cepat tumbuh dan relatif mudah dipanen, sehingga rotan dianggap membantu untuk menjaga kelestarian hutan. Next-nya. Dari sekian banyak spesies rotan, Vivere memilih untuk menggunakan rotan manau. Rotan manau ini jenis spesies yang memiliki diameter yang besar, kemudian memiliki serat yang kuat dan lebih tahan terhadap serangga. Tentunya kelebihan ini membuat produk furniture kami lebih kokoh secara struktur. Nah, kenapa sih produk rotan kita sebut sebagai high craft rotan? Karena yang pertama yaitu penggunaan material yang eco-friendly, penggunaan varian rotan terbaik yaitu manau, dan di dalam proses produksinya melibatkan handmade dengan high craftsmanship, serta disupport dengan teknologi Jerman, membuat produk kita memiliki kualitas yang terbaik. Next-nya, Bu. Terkait dengan teknologi Jerman tadi, di Vivere kami membuat produk yang berbeda dengan produk lain, di mana mereka banyak menggunakan fish mount contraction and screw and padding, sedangkan di produk Vivere kami menggunakan finger joint, tenon mortise, dan dowel system, tanpa menggunakan material paku atau screw. Untuk dowelnya sendiri kita import, yaitu menggunakan kayu beech. So, selain market retail, kami juga melayani market hospitality project seperti hotel, restoran, lounge, dan sebagainya. Untuk produk hospitality, kami tawarkan berbagai macam kemudahan, dari pilihan kombinasi material dan finishing yang beragam, hingga ke custom produknya. Next-nya. Oke, ini adalah produk hospitality kita, yang seperti tadi saya sampaikan bahwa di dalam produk hospitality ini kita bisa tawarkan berbagai kemudahan untuk klien-klien kami, yaitu kombinasi material yang bisa dipilih, seperti backrest-nya menggunakan rotan, seatrest-nya menggunakan cushion, atau strukturnya menggunakan metal dan backrest-nya menggunakan rotan. Kombinasinya bisa kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah beberapa produk hospitality kami, kombinasi material yang bisa dipilih untuk memudahkan kebutuhan kliennya. Selain menggunakan natural rotan, kami juga menyediakan produk berbahan sintetis rotan, seperti yang tadi Ibu Ayu sampaikan, bahwa material sintetis rotan ini sangat kuat dan cocok untuk penggunaan outdoor-nya. Material ini sekarang sudah memiliki banyak sekali varian warna yang beragam dan sangat mudah perawatannya, serta penggunaan dapat diaplikasikan di berbagai macam seperti furniture maupun instalasi-instalasi arsitektural. So, tadi adalah merupakan market retail dan proyek kami di lokal Indonesia. Di luar itu, Vivere juga melayani market ekspor. Beberapa di antaranya kita bekerja sama dengan Selama Design di USA, Asplon di Jepang, Gervasoni di Itali, Merga Create di Jepang, Homeplan di Israel, dan masih banyak lagi.
So, next slide-nya adalah beberapa project reference kami, khususnya penggunaan rotan, baik indoor maupun outdoor. Bisa dilihat ini adalah penggunaan produk hospitality kami di Common Ground. Kemudian pemilihan produk rotan juga dipakai untuk layang-layang restoran di Semarang. Ini merupakan penggunaan material ropes, material berbahan dasar polypropylene yang digunakan untuk outdoor di Golden Tulip Holland Resort. Masih sama untuk penggunaan ropes-nya di pelataran hutan kota. Kemudian ada modern golf untuk penggunaan rotan di indoor. Dan ini penggunaan rotan juga untuk di coworking space di Canggu, Bali. Masih sama di daerah Bali, kita juga banyak mensuplai tentang coworking space, salah satunya di Genesis. Kemudian ini adalah penggunaan material rotan di indoor untuk Astra Living, Menara Astra Sudirman. Oke, sebagai penutup, bulan lalu Vivere pindah ke rumah baru, yaitu South 78. Gedung ini di bagian eksteriornya menggunakan rotan sintetik, dan struktur gedung sirkular yang diberikan sentuhan estetik dengan rotan yang menggunakan teknik pewarnaan infus dari Jerman. Oke, demikian dari kami. Kembalikan ke moderator Mbak Nino. Untuk Pak Alvin, silahkan. Waktu untuk Vivere ada 30 menit. Mungkin Pak Alvin bisa share tentang desain. Selamat sore semuanya. Terima kasih buat HDI yang Mamayantara untuk bisa host acara ini. Tadi thank you juga Mbak Ayu for the nice words. Mbak Rina juga udah lama nggak ketemu. Ini saya mau share sedikit tentang pengalaman dan persepsi saya tentang rotan. Mungkin bisa next slide-nya Bu Beli. So as we all know, maksudnya rotan is apa namanya,
it's a material yang sekarang strongly related dengan Indonesia dari dulu juga. Tapi ada banyak problem and challenges-nya kenapa itu bukan menjadi salah satu penggerak, let's say, salah satu penggerak maximum value di furniture industry di Indonesia. So far nih, maksudnya rotan ini kita tahu bahwa majority atau sekitar 90% itu adanya di Indonesia, tapi we have a lot of problems in the industry itself. Satu, problemnya dengan public image. Kenapa rotan itu mungkin sampai sampai sekarang sih sebenarnya, atau enggak misalnya sekitar 5 tahun yang lalu masih dianggap sebagai material yang murah meriah, atau enggak misalnya bisa dianggap sebagai komoditi. Terus udah gitu, kita juga ada sedikit lack in design development. Mungkin di awal tahun 2000-an, itu di saat dimana banyak industri rotan yang mengalami challenges karena kurangnya competitive advantage yang biasanya tuh diberikan dari sisi inovasi atau design development. Nah, ini yang membuat banyak industri yang collapse pada waktu itu, dan akhirnya mereka semua masuk ke dalam yang istilahnya kategori price war. Terus begitu, the problem with rotan itu juga brand positioning-nya itu nggak kuat. We don't have a cultural value proposition gitu ya. Kita nggak punya positioning di mana rotan itu bisa dilihat menjadi barang atau materi lain selain komoditi gitu. You know, kita nggak bisa ngomongin walaupun ini kita tahu banget secara historical rotan itu selalu dipakai oleh hampir seluruh rakyat Indonesia, tapi sekarang di masa modern ini kita nggak punya institusi budaya misalnya yang untuk bisa mengangkat value dari budaya itu. We don't also have another institution yang untuk bisa mengangkat nilai artistik atau design value-nya. Misalnya kalau misalnya di luar negeri atau di negara maju, perannya desain museum atau misalnya art museum atau contemporary museum itu mereka memposisikan produk-produk tertentu ini untuk bisa memiliki value budaya atau enggak value artistik atau enggak misalnya ada value intellectual atau akademik dan lain-lain. Di Indonesia kita hanya ada the public market, and the market is a free market basically. So with no regulation whatsoever, nilai yang ada itu basically hanya commercial value. So ini juga menjadi salah satu problem. Dan ini sebenarnya juga berkaitan kepada regulation. So from the government side, in order untuk bisa push atau develop sebuah industri harus ada yang namanya award and punishment. Award and punishment ini basically yang benar-benar menjaga parameter atau perkembangan sebuah industri melalui policy atau regulation yang ketat. Jadi kalau misalnya ada yang jelek harus dipunish, kalau misalnya ada yang bagus harus di award gitu istilahnya. So far, maksudnya in terms of reinforcement itu masih sangat lemah. Jadi kalau misalnya ada plagiarism tidak dipunish. Kalau misalnya ada sesuatu yang sangat inovatif tidak di award. Nah ini yang membuat perkembangan industrinya juga tidak bisa berjalan begitu cepat, tapi at the same time juga nggak ada company atau orang yang mau invest in innovation because there's no incentive atau award in doing so gitu. Nah padahal sekarang di zaman sekarang di mana orang yang sudah lebih aware terhadap climate change, terus begitu udah ada UN Sustainability Goals dan lain-lain. Mereka semua mencari alternatif yang lebih sustainable. Mereka mencari material-material yang lebih bukan hanya ramah dengan lingkungan ya, maksudnya ramah dengan manusia juga gitu.
So material that is less toxic, it's easier to work with, environment-nya mungkin bisa lebih manusiawi juga, dan material yang lebih punya peran terhadap perkembangan manusia gitu maksudnya. I mean in terms of culture. So those are the problems gitu ya. Next. Nah ini sebagai desainer kita kan punya peran atau kita punya responsibility gitu ya. Sebenarnya desain itu kan pada orang suka ngomong maksudnya kayak desain itu is a tool to find solutions atau nggak misalnya desain itu is problem solving. But how do we do this gitu sebenarnya? In the past 10 or 15 years gitu, saya merasa atau saya belajar bahwa desain itu is not just to solve problems, tapi ini benar-benar is a process of extracting and optimizing value. Jadi gimana caranya kita bisa extract value dari sebuah any potential, be it itu it's a material atau market opportunity atau misalnya problem. Terus udah gitu gimana caranya kita bisa optimize that value. Jadi kalau misalnya desain yang bagus tuh mungkin istilah desain yang efficient tuh mungkin istilahnya effort per value gitu. Value per effort itu berapa. Kalau misalnya value tinggi, effortnya lebih rendah ya artinya it's an efficient design gitu. Nah di sini nih me and also Vivere team, basically we try to learn on how to do research. So research is a very important part gitu di dalam design process. And in this research nih, we need to understand a lot of things gitu. Of course, misalnya ergonomi, ya penting, usernya tuh siapa, we need to understand users behavior-nya seperti gimana, taste of the market seperti gimana, budgetnya juga seperti gimana, and then market condition-nya juga seperti gimana. Khususnya selama pandemi ini ada banyak banget perubahan di market khususnya dan bagaimana orang behave dan khususnya bagaimana orang sekarang bisa menggunakan furniture secara berbeda atau secara lebih maksimal dibandingin sebelum pandemi. Nah ini these things yang we need to we need to research properly. And salah satu hal yang nggak kalah penting itu juga higher needs. You know, kalau misalnya kita membeli sebuah barang tertentu, kadang-kadang bukan hanya material dari produknya itu yang kita beli, tapi what other values that product can actually give us. You know, biasanya orang membeli sesuatu untuk bisa naikin social stratanya, biar kelihatannya lebih bisa dianggap oleh peers-nya, biar bisa kasih kebanggaan, biar bisa memberikan identitas terhadap identitinya mereka sendiri dan lain-lain. These things juga menjadi bagian dari consideration. And then setelah itu baru masuk ke design. Mungkin bisa sambil next aja deh. So the design is more of an ideation process gitu. Di sini how do we actually create how do we find an idea and then kita formulate that using the materials into giving untuk forming a character. You know, aesthetic character is very important dan itu yang bisa differentiate kita dengan orang lain atau company lain atau negara lain. This is something yang Indonesia secara negara I think it's lacking because kita tuh gampang banget terinfluence oleh negara-negara lain atau popular culture dari negara lain yang akhirnya kita selalu mudah sekali untuk kehilangan identitas. While sebenarnya sayang sekali bahwa negara kita itu kaya sekali dengan budaya dan budaya seni dan lain-lain, tapi sekarang somehow it seems that we fail untuk extracting the maximum value dari our own culture. So in this process nih, this is where that value and character itu benar-benar bisa di-form. Nah ini nih, the next step is basically communication strategy. Menurut saya communication is part of design.
design is not separated from communication. Banyak orang suka mikir desain itu cuma gambar-gambar, terus begitu yang ngejelasin konsepnya itu orang lain. It's wrong. Being able to communicate the idea and to form untuk bisa jelasin solusinya apa, itu adalah part of design. So this is where bikin narasi dalam arti storytelling secara visual, text, experiential, itu is very important. Kita harus bisa create some sort of connection atau relevancy. Solusi kita tuh harus relevan dengan usernya. If kalau misalnya kita mau pakai rotan, kenapa ini? Why is it important to use rotan? Why are we using this material? Kenapa nggak yang lain? Why is it important for the Indonesian people gitu, atau nggak Indonesian market gitu. Maksudnya ini hal-hal yang kita secara terus-menerus harus sadar gitu ya. Dan terus udah gitu communication juga includes positioning. Where do you want to position this product? Where do you want to position these ideas? Is it valuable? Is it not valuable? Is it important? Is it urgent? Is it necessary? Is it an emergency atau what is it? Is it a question yang untuk bisa provoke orang untuk bisa expand their awareness, atau it's a critique? You know, it can be anything gitu. And di sini tuh pentingnya discourse. You know, kalau misalnya produk hanya ditaruh di market yang dikasih harga misalnya 10 juta gitu, tanpa ada pengarahan tertentu, orang dengan gampangnya bisa bilang ini terlalu mahal, dan mereka nggak bandingin dengan misalnya mie instan gitu maksudnya, atau bukan mie instan, furniture ala mie instan maksud saya tuh yang murah meriah yang dicelupin air panas habis itu udah langsung lumer, that's it. Pakai micin lagi finishingnya. You know, maksudnya kayak tapi kita nggak mau itu untuk disandingkan dengan furniture seperti itu. So we need to have discourses. Discourses ini artinya jalan lain untuk bisa menceritakan other values of the product. You know, itu bisa artistic discourse. Kita bisa menjelaskan dari sisi art atau dari sisi seni kenapa ini punya value gitu. Oh, ini adalah sebuah eksplorasi desain yang baru dan lain-lain segala macam. Bisa secara cultural juga. Kenapa desain ini penting terhadap budaya kita gitu. Banyak orang suka berpikir bahwa budaya Indonesia itu tradisional, habis itu sekarang tuh dunia modern gitu. Budaya itu tidak terlepas antara tradisional dan sekarang. It's a continuation, it's a continued proses. Sekarang itu juga budaya gitu istilahnya, apa yang kita lakukan, kebiasaan hidup kita dan how we behave dan interaksi, cara kita berbicara dan cara kita berkreasi, semua itu adalah budaya gitu. So ini tuh nggak bisa dilepas gitu ya antara tradisional dengan yang modern. Terus udah gitu secara intelektual, we can have another discussing on an intellectual perspective. Kenapa desain ini seperti ini dan lain-lain segala macam. Ini bisa extract other values juga. So all of these are very important. And kalau misalnya orang nanya basically, so sekarang jadi desain filosofinya seperti apa sih? This is a proses yang dari tahun ke tahun itu berkembang terus gitu ya, karena saya juga makin berumur sih, dan maksudnya mengalami juga berbagai macam different kinds of challenges dan experience. Nah di sini nih menurut saya kita sebagai desainer dan desain sebagai hasil dari karya kita nih punya peran dalam menginfluence cara orang bertingkah laku, behave. You know, kalau misalnya kita tinggal di dalam satu rumah dan di dalam rumah itu isinya semua barang disposable, gampang rusak, murah meriah, bagian dicelupin air panas langsung patah-patah semua dan lain segala macam, kita akan punya persepsi terhadap hidup bahwa hidup itu seperti itu. It's disposable. Kalau misalnya kita tinggal di dalam sebuah lingkungan di mana semuanya itu dipikirkan secara baik-baik, bahwa semua desain itu punya maksud tertentu, bahwa semua objek itu bisa last forever, dan lain-lain, kita akan punya value perception terhadap hidup tuh completely different. So
So sekarang kita udah tahu bahwa Indonesia atau Jakarta dan kota-kota besar lainnya dihujani oleh limbah produk disposable, dan dengan teknologi informasi zaman sekarang yang serba instan membuat kita punya persepsi bahwa hidup itu sangat instantaneous and at the same time also disposable, which I think this is something yang we need to change. So I think we should have a good design. We should always do something, a good design yang bisa influence people to behave better. Dan terus udah gitu, kalau misalnya people yang bisa behave better, mereka bisa punya kebiasaan hidup yang lebih baik juga. Dan dengan waktu yang cukup lama, itu bisa membentuk sebuah budaya hidup yang lebih baik. Dan terus udah gitu, mereka bisa punya value perception terhadap hidup yang lebih baik. Dan kalau misalnya kita semua bisa punya value perception yang lebih baik, kita akan mengajarkan the future generation to be like that. So I think the design has to be like that. Di contoh yang ya mungkin in the past 10 or 15 years saya coba lakukan adalah gimana caranya biar desain itu bisa co-participate dengan alam, dengan nature. How do we make the design supaya seakan-akan peran dari alam atau peran dari natural materialnya itu juga partisipasi di dalam proses desainnya. Gimana caranya biar kita juga bisa co-participate dengan craftsman. Kita mestinya tetap bisa menghargai craftsmanship gitu, tapi hanya yang higher quality gitu. And how kita bisa optimize that skills, supaya kita tetap bisa mengingatkan ke orang-orang bahwa humanity bisa di level ini gitu. Humanity bukan hanya consume dan nyampah doang gitu, but we can actually create things yang bisa bikin kita also terinspirasi menjadi lebih baik gitu. And design for maximum life cycle. Again, ini against disposable culture. Jadi when you design something, kita pertama banyak mikir kalau pas kita ngedesain, tugas kita selesai begitu desain itu udah jadi. Tapi kalau misalnya barang itu setelah 3 atau 5 tahun rusak, where does it go to? Itu akan nyampahnya di mana? Itu akan impact-nya terhadap environment seperti gimana? A designer should be responsible during the life cycle of the product, tapi at the same time bersama dengan manufacturer-nya bisa juga mulai mikirin post life cycle-nya tuh gimana gitu. Kalau misalnya produk itu bisa tahan seumur hidup, that's even better gitu. Atau misalnya bisa tahan selamanya, that's even better. Tapi kalau misalnya enggak, setelah itu akan diapain? And then the design itself, maksudnya secara estetik, it should not gimana caranya kita bisa design something yang timeless. Desain yang timeless itu udah pasti nggak related to trend. Jadi tren itu yang seperti kita tahu selalu berubah-berubah. Dan kalau kita ngikutin tren, kita udah one step behind basically. So if we can design something yang lebih function oriented atau misalnya problem oriented, desainnya bisa lebih unik, bisa punya identity yang lebih kuat gitu. Dan terus begitu kita bisa punya point of differentiation yang lebih kuat gitu ya. So I think the design tool should be designed for positive impact. Maksudnya kayak if we design something yang original, punya identity, bisa inspire and remind people of our relationship with nature and also other people, other human beings gitu ya. And terus udah gitu desainnya bisa tackle our higher needs, kebutuhan kita yang lebih emotional needs, Kalau misalnya Abraham Maslow tuh punya hierarchy of needs, yang di bagian bawah itu keamanan, keuangan, keselamatan, terus udah gitu once you go up, itu lebih kayak self-existence, fulfillment, dan lain-lain. We need to create products yang bisa inspire people to be, let's say, to be proud of ourselves. Atau nggak bisa create sense of freedom di dalam expression, self-expression, Atau nggak misalnya bisa bisa influence other people to be better, atau misalnya to give impact.
to contribute to society. Maksudnya sekarang dengan pandemi ini udah jelas bahwa nothing is forever, and actually our life is just a speck of dust gitu, maksudnya yang bisa hilang at any moment. Kenapa kita why aren't we giving our best to contribute to the society? And I think as designers, role kita di sini, and this is what we need to do. So I think to conclude, I think kalau orang nanya what is the future sih sebenarnya gitu ya. A lot of people think the future itu is all technologically driven, it's all driven by artificial intelligence, and humans tuh cuma duduk di belakang jadi penumpang and consume doang gitu ya. No, but I think the future itu is a harmony between optimized nature, craftsmanship, and responsible design. How kita bisa maximize the potential of nature, and how do we utilize human beings, maksudnya craftsmen, untuk bisa extract the optimum value of nature basically, and how does the design itu bisa bikin kita produce less but of higher value, and gimana caranya kita bisa produce things yang bisa last longer, have stronger character, and bisa influence kita to be better people, and hopefully to make the country or the world a better place to live. Itu aja, mungkin saya conclude dengan ada satu video di next slide-nya. Hello, I'm Alvin Citrawirjo. I'm the creative director of Vivere. We're currently working on a new artistic direction where we want to focus on nature. Natural materials like rattan, that is a beautiful material that is sourced and processed locally. With the rise of automation and technology, we want to celebrate humanity through craftsmanship. In a way, we want to create something that only humans can make, not machines. And through this imperfection, each pieces will be unique. Ultimately, we want to create a new visual identity that celebrates and embraces the beauty of nature and humanity through modern and contemporary design. Terima kasih Pak Oke, Alvin. terima kasih. Terima kasih. Ini kebetulan memang belum ada yang masuk ya pertanyaan, tapi saya pengen tanya ke Pak Alvin tadi. Kalau mendengar tentang rotan itu kan maksudnya benar-benar hasil alam kita ya. Dan kalau kita dengar tadi ada problemnya bahwa rotan itu orang menganggap terkesan seperti barang murah meriah tadi gitu ya. Terus pengembangannya dalam industrinya juga nggak terlalu maju. Terus brand positioningnya kurang kuat ya, dan belumnya ada value terhadap rotan itu sendiri. Menurut Pak Alvin gimana dari segi desain? Apa solusi yang bisa diberikan Pak Alvin dan Vivere agar problem itu bisa terpecahkan dari segi desain, karena kita orang desain ya, dari segi desain gitu Pak Alvin. Kalau menurut saya desain itu satu sisi, tapi ada sisi lain-lainnya gitu. Dari sisi desain yang kita harus lakukan tuh kita harus selalu produce the best product. Maksud saya
kita jangan nunggu sampai semua regulation sudah dibikin dan market condition sangat favorable, tapi kita set an example of how to create product with maximum value. Itu gimana caranya? Desainnya original dalam arti nggak nyontek-nyontek gitu. Quality-nya bagus supaya tahan lama. Kalau ya, terus udah gitu craftsmanship-nya juga penting untuk kasih tunjuk bahwa produk ini punya point of differentiation yang kuat. And then kita harus communicate to the market. Why is this valuable? Orang suka nganggap kalau beli produk itu lihatnya dari price, tapi saya selalu bilang harus ngelihatnya cost per use. Jadi kalau harganya murah tapi terus dia gitu tahannya cuma 2 minggu, harganya lebih mahal tapi bisa tahan 10 tahun, itu jauh lebih murah yang lebih mahal. So market education is very important. Tapi kita sendiri as a individual or even as a company, kita nggak bisa melakukan perubahan persepsi publik terhadap rotan ini tanpa support dari semua stakeholder. So we need all designers, media people, also government, basically untuk bisa create a strong strategy. Kalau boleh saran sih sebenarnya, Indonesia tuh butuh yang namanya creative director. Secara artistik, Indonesia tuh punya begitu banyak kekayaan, tapi nggak ada yang ngarahin. Nggak ada yang bisa jelasin how to communicate this secara maximum to the public. Nggak ada yang bisa bikin the right type of policy untuk bisa maximize all those values. And terus dari itu, karena unfortunately setiap ini 5 tahun diganti-ganti mulu, jadi we don't have a long-term strategy. And I think this is semuanya kerugian untuk kita semua. But I think, nggak usah ngomong panjang-panjang, tapi I think what we need to do is basically we just need to be positive and be productive, and we do it among our own community. I think this is very important, because ujung-ujungnya it's the benefit for all of us gitu maksudnya. Ya, jadi selain mendesain yang bagus, tapi itu hasilnya juga baik, tapi kita juga bisa menjualnya ya. Dimana kadang-kadang memang jualan itu yang diucapkan itu bisa membuat harga barang itu naik ya Pak Alvin ya? Iya, betul. Iya gitu ya. Mbak Yu, ada pertanyaan nggak nih buat Pak Alvin kali? Kan sesama pencinta rotan nih. Udah kejawab semua sebenarnya sih Mbak Nino. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol ya, pengen nanya ini dan itu ternyata udah. Iya. Sebenarnya saya dan Alvin ya we're on the same page ya, Vin ya. Kita punya value perception terhadap hidup yang lebih baik gitu kan ya Vin ya. Terus kita juga mendesain untuk how people behave ya Vin ya sebenarnya ya. Karena that's what a designer is all about sih menurut saya gitu. Sebenarnya ini sih pertanyaan simple sih Vin. Sebenarnya saya bertanya untuk anak-anak di kantor nih Vin. Gitu ya, since I'm an interior designer nih Vin gitu kan, bukan product designer nih. So for me, ketika mendesain produk itu it's always a project based, gitu kan ya. Nah, ketika membuat produk yang retail gitu ya, untuk membuat collection gitu tuh saya agak kesulitan sebenarnya gitu karena selama ini membuat karya produk selalu berawal dari kebutuhan di project, gitu kan. Terus tadi kan juga Alvin kan bicara tentang filosofi, Alvin juga bicara tentang value dan lain-lain dan segala macam. Tapi di satu sisi kan Alvin juga harus membaca pasar, di mana produk tersebut selling apa enggak ya, gitu kan? Pasti kan ada kan ya. And it's not easy gitu lah untuk ngelihat mana ya yang selling, mana nih yang enggak. Itu berapa lama sih Vin risetnya Vin? Terus what come first gitu loh, ketika lo mendesain? Itu sih. Ya. Very good question. Jadi sebenarnya research-nya ongoing. Kalau misalnya bersama dengan Vivere, kita selalu belajar berdasarkan sales reports. Terus udah gitu, every now and then kita conduct research, interview customers, and terus udah gitu sesama designer juga kadang-kadang. And I think ini yang something kita terus mau improve. Because itu sangat penting ya maksudnya, dan kita maunya supaya kita benar-benar bisa mengerti, tapi bukan hanya asumsi. So ada angkanya atau ada datanya, and then kita try to understand that. And dari situ biasanya baru diolah menjadi strategi nanti. Okay, what type of product yang do we need to develop?
Termasuk juga kita harus evaluate terus-terusan produk yang kita punya sekarang, performance-nya seperti gimana gitu. And certain products tuh punya KPI-nya masing-masing gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin benar-benar untuk backbone sales, tapi ada beberapa yang emang di-push for innovative design misalnya. Atau nggak misalnya new designs yang untuk bisa open new markets gitu misalnya. Jadi dikit demi sedikit kita mau coba untuk bisa istilahnya kalau mau perang nih pasukannya, desainnya itu ada macam-macam. Ada yang buat defense, ada yang buat offense, ada yang buat ini, ada yang buat itu dan lain segala macam. Nah ini yang sebenarnya prosesnya cukup kompleks, tapi penting gitu. Kalau misalnya dibilang research-nya berapa lama, kelihatannya nggak cukup lama. Khususnya karena sejak pandemi ini, behavior-nya berubah, market condition-nya berubah, terus udah gitu kondisi dari sales channel itu juga berubah. Jadi kalau misalnya yang observasi tahun 2019, somehow udah nggak begitu relevan lagi gitu. Jadi kita baru bisa mulai research berdasarkan kuartal keempat 2020 karena Q2-3 tuh istilahnya orang masih shock. Jadi belum ada pattern-nya dan kita ngelihat sekarang yang cukup menarik tapi challenging itu justru karena ada multiple waves-nya yang bikin sales-nya itu sekarang bukan yang nggak stabil ya, tapi ada kayak gitu, ada wave-nya gitu. Dan ini belum settle. Jadi kalau misalnya belum settle, kita nggak bisa pelajarin pattern-nya. So it's all very challenging sih at the moment gitu. Tapi at the same time orang spending more time at home, mereka jadi lebih peduli apa yang mereka punya di dalam rumah mereka gitu. Dan I hope maksudnya dengan education yang benar gitu ya, mereka jadi bisa lebih punya pandangan kayak where to invest. And I hope sih good design and good quality product is one of them. Oke, sekarang buat Pak Doni ya. Kalau misalnya tadi dari segi desain udah, Mbak Ayu udah puas belum Mbak Ayu? Oke, sekarang buat Pak Doni. Buat Pak Doni ya, Pak Doni itu kan latar belakangnya itu banyak, maksudnya walaupun bukan orang desain, tapi banyak kerjasama juga kan dalam memproduksi dengan orang desain. Sekarang gini, buat mungkin audiens yang nonton gini ya, ada pengen lihat, oh Vivere ini kerjaannya bagus gitu ya, rotannya. Misalnya saya punya desain sendiri gitu, tapi saya bukan desain produk. Saya sketsa gambar, oh kayaknya ini bagus gitu ya. Terus saya minta ke Vivere, tolong dong buatin rotan gitu, karena saya taunya misalnya Vivere bagus dalam produksi. Nah, tapi secara ergonomis saya nggak paham gitu ya. Kadang saya misalnya gambar suruh orang tukang kayu bikin, dia buat aja sesuai dengan gambar saya, dengan ukuran saya. Kalau ini Vivere kira-kira gitu ya, kalau ada yang pengen tapi tidak mengerti ukuran yang nyaman, ergonomis, apakah Vivere memberikan masukan bahwa ini kurang enak nih, desainnya nggak akan dirubah gitu ya, Vivere bilang salah, tapi secara ergonomis boleh nggak kita memberikan saran? Apakah Vivere memberikan masukan itu Pak Doni gitu? Dan yang saya pengen tanya juga, berapa minimum order yang orang luar bisa custom pesen Vivere? Ya, thank you Mbak Nino. Jadi untuk produk custom ini di Vivere kita bisa handle, kemudian tentu dengan minimal order quantity ya, around 20 piece. Tapi juga bisa didiskusikan lebih lanjut case by case, karena biasanya kita hitungnya scope-nya project base seperti itu. Nah, seperti yang tadi Mbak Nino tanyakan, kalau orang awam ingin membuat produk di kami atau punya desain gitu ya, jangan khawatir karena kita punya tim R&D. Tim R&D kita akan memberikan suggestion seperti gimana kekuatan strukturnya, gimana ergonomisnya, gimana desainnya. Nah, jika dipakai untuk pribadi, tentunya produk tersebut harus aman ya. Nggak tiba-tiba dipakai kemudian jatuh dan lain sebagainya. Tentunya tim kita akan selalu memberikan suggestion seperti itu. Nah, kalau untuk dijual kembali, seperti tadi kata Mas Alvin,
ya apakah produk tersebut valuable for the market, apakah desainnya itu bisa reasonable dengan price yang kita berikan gitu. Semua possible di VVRE gitu. Masih di mute sepertinya. Oke, terima kasih Pak Doni. Sorry, masih ke mute tadi. Ini ada pertanyaan buat Pak Alvin ya. Udah ada pertanyaan masuk dari Jasamin. Pertanyaannya adalah, dari sudut pandang Bapak, bagaimana caranya kita bisa memotivasi desainer muda untuk lebih bangga terhadap ide kreatif dan original? Apalagi dengan banyaknya furniture mie instan yang munculnya cepat sekali setelah mengikuti tren viral, yang sebenarnya kopian dengan kualitas jauh di bawah standar. Juga bagaimana bisa kita membantu desainer dan kreator juga pemerintah untuk menekankan proteksi trademark, copyright, intellectual property. Ya, kalau misalnya mau jadi lebih kreatif dan apa namanya, istilahnya kan tadi pertanyaannya lebih kreatif dan original. Menurut saya selalu, maksudnya saya juga baru sadarin dan saya juga sering share ke teman-teman dan di kantor juga bahwa sekarang itu kita overstimulated. Segala sesuatu dengan social media dan lain-lain segala macam yang kasih kita non-stop stimulation yang bikin kita otaknya itu diberi stimulan tanpa ada waktu untuk bisa connect the dots, untuk bisa formulate thinking process. Nah, ini menurut saya sangat penting di dalam proses kreatif. Nah, yang saya selalu anjurkan adalah namanya information diet. Jadi jangan kebanyakan nyemil-nyemil terus. Makan tuh sesuatu yang banyak seratnya, istilahnya tuh perlu mikir, perlu kontemplasi, dan terus setelah diet itu istilahnya makannya banyak-banyak. Kedua, harus ada solitude. Solitude nih waktu untuk sendiri dan berpikir. Otak kita tuh cara kerjanya, kita receive a lot of stimulants, and then nanti begitu kita ada waktu untuk bengong, untuk berdiam diri, baru otak kita connect the dots, connect the stimulants. Nah, connecting the stimulants itu yang biasanya bikin kita ada aha moment. Kayak, oh iya ya kemarin tadi saya gini, artinya I have to be like this. Sekarang, dengan adanya social media, this phone ini berusaha untuk mengikat kita 24/7 basically. Pas lagi tidur aja mungkin di monitor dan lain segala macam. We need to be able to break away from that, give ourselves enough time, and to think. Kebanyakan melakukan tanpa mikir itu lebih parah sebenarnya dibandingin yang nggak kebanyakan mikir tapi nggak lakukan juga parah sih. Tapi basically we need to think more, and when we actually act, itu we act properly. Kebanyakan orang sekarang benar-benar sangat reaktif dan sangat bertindak tanpa mikir panjang. Ini sama persis dengan desain. So kita melihat sesuatu yang sangat stimulating, we're so inspired, kita langsung mau bikin itu, and then alhasil tanpa mikir panjang kita mencontek. So I think ini yang kita harus lakukan, dan jangan expect technology is gonna help us. Basically, we need to help ourselves. Karena kita yang harus stop looking at those Pinterest dan social media dan lain segala macam, and benar-benar coba berpikir secara diri sendiri gitu. Dari situ saya jamin nanti karyanya akan bisa jauh lebih otentik atau lebih original. Nah, kalau misalnya gimana caranya bisa membantu desainer pemerintah untuk menekankan proteksi trademark, kita harus aktif sebagai citizen, kita harus aktif berperan untuk mengkritisi semua yang terjadi basically. Kalau kita melihat ada orang nyolong terus kita diam aja, istilahnya kita membolehkan orang itu untuk nyolong. So if you see something, act on it gitu. If you see something yang nggak benar, then we should criticize it. Kalau misalnya if you see something yang bagus, then we should give appraisal gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak jelas, bertanya, jangan assume, bikin meme terus udah gitu nyinyir doang gitu, maksudnya itu nggak produktif. Do something about it, and
and don't expect any changes to happen if you don't do anything about it. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi mungkin, sebenarnya sih waktunya tinggal 3 menit ya, kalau Pak Alvin bisa jawab sebentar ya nih. Halo, selamat sore Pak, aku Rehan. Aku mau tanya untuk Pak Alvin, mungkin out of topic. Untuk kami yang masih minim ilmu dan beginner mau jadi creative director, apa saja yang harus disiapkan creative director ya, supaya bisa jadi seorang creative director, lalu apa saja yang dikerjakan oleh creative director? Pak Alvin, tapi 3 menit nih ya, udah mau closing. Oke. Cari apa yang dilakukan creative director, tinggal Google aja. Tapi kalau misalnya mau ditanya apa yang harus dipelajarin, ada banyak banget yang harus dipelajarin. Satu, harus ada knowledge itu ilmu ya. Ilmunya ini basically harus tahu secara baik dari sisi akademik, terus begitu harus tahu juga kondisi marketnya kayak gimana, usernya kayak gimana, competitionnya kayak gimana. Maksudnya before you direct a company, you need to know company ini posisinya di market seperti gimana, kondisi marketnya seperti apa, competitionnya kayak gimana, temperature of the competition itu juga seperti gimana. And then you need to understand juga a lot of different kinds of case studies. Jadi companies yang punya similar situation and problems and challenges di luar negeri atau di negara-negara lain dan market-market lain, apa yang mereka lakukan, behavior-nya kayak gimana, taktiknya seperti gimana, strateginya gimana. And then after that, you need to build a mindset and attitude. Bukan hanya sebagai creative director maksud saya, tapi sebagai designer. Kita bukan hanya bikin presentation deck, terus dari itu kayak present, kasih ide, and that's it. But we have to behave and have a mindset of a creative atau of a designer. Jadi, begitu udah keluar dari desain atau maksudnya product design misalnya ya, dan kita mulai tackle more complex problems. Complex problems itu datang di berbagai macam layer and lini gitu ya, dan bentuk. Nah ini we need to build the right type of mindset. Gimana caranya jadi a real problem solver? How to work smartly supaya nggak mengulang-ulang kesalahan yang sama terus gitu. Dan terus begitu solution yang bisa keluar dari problem solving skills itu bukan berarti bentuk 3D. Mungkin bisa cara komunikasi yang baru, mungkin bisa sebuah sistem education yang baru, mungkin bisa other things, maksudnya. Nah ini this type of mindset yang kita harus build supaya kita bisa benar-benar bekerja secara efektif, be creative, and use our design thinking process itu sebagai alat untuk benar-benar bisa cari solusi apapun itu juga gitu, maksudnya problemnya. Oke, sip. Terima kasih ya Pak Alvin ya, waktu kita udah mau habis. Saya akan menarik kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, bahwa ketika kita akan memulai mendesain, rasakan lingkungan yang ada di sekitar kita, sehingga desain kita akan menyatu dengan lingkungan tersebut. Dalam mendesain, desainer harus berani mengatakan keinginan, termasuk ketika kita menyatakan bahwa kita ingin menggunakan lokal designer, karena lokal designer kita sebenarnya tidak kalah dengan desainer mancanegara. Dalam mendesain, pakailah prinsip penualah dengan barang-barang yang kita miliki, sehingga pilihlah desain yang bersifat long-last, timeless. Sifat dari rotan yang sangat fleksibel, sehingga dapat dibentuk dan digunakan untuk segala jenis furniture, serta dapat tumbuh kembali dengan sendirinya, sehingga tidak merusak ekosistem hutan tropis kita. Mana rotan yang banyak didapat di Sumatera, khususnya Padang dan Aceh, serta Kalimantan, mempunyai kelebihan pada strukturnya. Dan filosofi dalam desain adalah kita harus dapat meningkatkan tingkah laku, bagaimana kita dapat merubah budaya hidup kita sehingga budaya hidup kita lebih baik. Dan jangan lupa kita memikirkan post life cycle dari produk tersebut. Sekian, dan Mbak Ibu Rina, apakah mau memberikan ucapan-ucapan setelah webinar ini? Oke, nggak apa-apa. Waktunya sudah habis ya. Ya. Terima kasih buat semuanya, nggak apa-apa. Waktunya udah habis.
Thank you Alvin, Ayu, dan Vivere. Turut bangga mendengarnya. Kita juga mencintai rotan. Ya, thank you semuanya. Bye-bye. Terima kasih untuk semua peserta. Terima kasih. Selamat Terima kasih sore. Mbak Rina. Terima kasih Ayu. Terima kasih Mas Doni. Thank you. Thank you. Aku Hairul Amal Setono dari HDI Union Equil mengucapkan selamat mengikuti Mayantara JAK ID, sebuah virtual interior design festival pada tahun 2021 ini. Salam Jakarta Bangkit, salam Indonesia Maju, salam HDI. Halo, saya Amalia dari Design Partners Indonesia, anggota HDI Jakarta dengan nomor anggota 754 DKIAB. Semoga sesama profesi desain interior bisa saling support dan bisa terus mengembangkan inovasi-inovasi ke depan. Semangat terus HDI! Harapan saya, HDI sebagai himpunan yang mewadahi profesi dunia kerja desain interior di kancah nasional dalam menghadapi persaingan global. Maju terus HDI, campaign No Free Design. Salam. Hai sahabat HDI, saya Rohadi, Ketua Umum Himpunan Desainer Interior Indonesia. Ada kegiatan bagus dari HDI DKI Jakarta, Mayantara JAK ID. Kegiatan virtual membicarakan perkembangan dunia desain interior saat ini dan masa depan. Jangan sampai terlewatkan.